warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Anggita Damayanti, NIM A5101801042 dari kelas 4D Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UMS, dan teman saya Anggi Multisari dengan NIM A5101801176. Saya dari kelas 4D. ingin mempresentasikan tentang materi pendidikan integratif dalam mata kuliah pendidikan inklusif. Tujuan dari dibentuknya makalah ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui makna dan maksud dari pendidikan integratif. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan pendidikan integratif. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tujuan. Sebelum membahas tentang pendidikan integratif, kita cari tahu dulu apa itu pendidikan. Pendidikan menurut istilah berasal dari bahasa Inggris education dan bahasa Latin educatum, yang berasal dari kata dan duco. Diartikan sebagai perkembangan dari luar maupun dari dalam, atau juga perkembangan dari sedikit menuju banyak. Sedangkan duco sendiri diartikan sebagai sedang berkembang. Menurut Wikipedia, pendidikan adalah suatu pembelajaran, keterampilan, dan pengetahuan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengarahan, pelatihan, dan penelitian. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah suatu usaha secara sadar dan terencana untuk dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik dapat dengan aktif mengembangkan dan menggali potensi dirinya untuk bisa memiliki kekuatan pengendalian diri, spiritual keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, Pengertian dari integratif. Integratif berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, sedangkan pendidikan integratif adalah suatu sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan untuk belajar dalam satu ruang lingkup yang sama dengan anak pada umumnya atau biasa disebut dengan anak normal. Jadi, pendidikan integratif adalah model pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus diberi kesempatan untuk mendapatkan tempat dan kurikulum yang sama dengan anak normal. Tujuan pendidikan integratif itu sendiri yaitu untuk mendidik anak berkebutuhan khusus bersama-sama dengan anak normal pada umumnya untuk mengoptimalkan dan menggali potensi yang dimiliki dalam satu lingkup pembelajaran yang sama. Jenis pendidikan integratif yang pertama yaitu integratif dalam aspek sosial. Dalam pembelajaran integratif, anak berkebutuhan khusus tidak dilibatkan dalam semua kegiatan sosial. Mereka hanya ikut serta dalam beberapa kegiatan yang telah disepakati bersama, seperti makan bersama di lapangan, belajar sambil bermain, dan rekreasi sekolah. Selain itu, anak berkebutuhan khusus juga mendapat 2 kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum SLB. sehingga mereka dapat mengembangkan setiap potensi yang mereka miliki
dengan dukungan dari warga sekolah. Jenis yang kedua yaitu integratif fungsional. Dalam pembelajaran integratif, anak berkebutuhan khusus selain mendapat pelajaran secara umum, ruang kelas, guru, dan kurikulum yang sama, mereka juga mendapat bimbingan atau pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Contoh bimbingan atau pelayanan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus yaitu yang pertama, fisioterapi bagi anak tunadaksa. Yang kedua, pelatihan penggunaan huruf braille. Yang ketiga, bimbingan membaca bagi anak disleksia. Yang keempat, bahasa isyarat bagi anak tunanetra. Yaitu integratif lokasi fisik, yaitu pembelajaran integratif sangat mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar, seperti halnya lokasi fisik sekolah yang berdekatan dengan sekolah umum dalam satu area. Selain itu, mereka juga mendapatkan pelayanan khusus dengan kurikulum gabungan. Namun hal itu tidak membuat anak ABK dengan anak lainnya berkontak langsung, namun justru membuat anak ABK lebih bersemangat. Yaitu ciri-ciri pendidikan integratif, yaitu yang pertama, pendidikan berpusat pada anak. Yang kedua, menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Yang ketiga, belajar melalui pengalaman langsung. Dan yang terakhir, lebih memperhatikan proses daripada hasil. Selanjutnya yaitu kelebihan pendidikan integratif. Yang pertama yaitu anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama-sama dengan anak normal. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus mendapatkan suasana yang lebih baik dan lebih kompetitif. Yang ketiga yaitu anak berkebutuhan khusus dapat membangun rasa percaya diri dengan lebih baik. Yang terakhir, dari sisi kurikulum, anak berkebutuhan khusus dapat mendapatkan materi pelajaran yang sama dengan anak normal. Sedangkan kekurangan dari pendidikan integratif sendiri yaitu anak berkebutuhan khusus harus menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran dan kurikulum yang ada. Sekian presentasi dari kami. Maaf atas segala salah dan kekurangan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.